Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Jorge Martin berhasil keluar sebagai pemenang pada sprint race MotoGP San Marino di sirkuit Misano, Italia. Lewat start yang gemilang, rider Pramac Racing itu langsung melesat melewati 3 pembalap dan memimpin jalannya perlombaan di tikungan pertama. Di lain sisi, Bagnaia yang start dari posisi pole mengalami start buruk dan berada di posisi kedua. Rider tuan rumah itu sempat beberapa kali mencoba mendekat, namun ritme balap kedua pembalap nyaris sama, sehingga Martin pun tak bisa dikejar olehnya. Pada akhirnya, Martinator mampu mempertahankan keunggulannya atas Pecco Bagnaia dan keluar sebagai pemenang dalam balapan berdurasi 13 lap itu. Posisi ketiga menjadi milik Franco Morbidelli yang tampil cukup konsisten sejak awal hingga akhir balapan. Berikut hasil sprint MotoGP San Marino 2024. Francesco Bagnaia mengaku kesal dengan hasil yang didapatinya pada sprint race MotoGP San Marino 2024. Ya, pertarungan antara Pecco dan Martin sejatinya berjalan imbang. Kedua rider nampak memiliki ritme dan kecepatan yang sama. Namun yang menjadi pembeda adalah saat melakukan start. Martin berhasil melakukan start impresif, memulai balapan dari posisi ketiga, ia langsung melesat dan merebut pimpinan balapan. Sementara itu, kesialan dialami Pecco Bagnaia. Start dari urutan terdepan, ia malah mengalami kegagalan dan terjebak di posisi kedua hingga akhir balapan. Usai balapan, Bagnaia mengakui Jorge Martin tampil begitu kuat. Ia sendiri menyadari bahwa dirinya telah melakukan kesalahan saat start. Saya terus mencoba, tetapi Jorge terlalu dalam saat mengerem. Start saya buruk, tetapi posisi kedua cukup bagus setelah apa yang terjadi minggu lalu. Kami akan berusaha memperbaiki start. Jorge Martin mengaku sangat senang usai menang dalam duel sengit melawan Pecco Bagnaia di sprint race MotoGP San Marino 2024. Saat diwawancarai di Parc Ferme, rider bernomor 89 itu tak menyangka bisa langsung memimpin balapan di lap pertama hingga pada akhirnya bisa memenangkan balapan yang membuat dirinya sangat senang. Akhirnya kembali menang, jadi saya sangat senang. Saya rasa kami telah melakukan pekerjaan yang baik sejak latihan. Meskipun saya sempat kesulitan, jadi itu cukup sulit. Saya berharap bisa bertarung dengan Pecco, tetapi saya tidak menyangka bisa melakukannya sejak awal dan saat itu saya berpikir, oke, 13 lap, dan saya berusaha untuk tidak membuat kesalahan apapun dan tetap fokus dan akhirnya saya bisa menjaga jarak untuk 2 lap terakhir. Jadi saya sangat senang. Franco Morbidelli akhirnya sukses mengakhiri masa paceklik podiumnya di ajang MotoGP. Sudah lama sekali rider asal Italia berdarah Brasil ini tak terlihat di podium pada akhir balapan. Dan di seri ke-13 MotoGP San Marino, tepatnya di sprint race, rider tim Pramac Racing ini berhasil mengakhiri balapan di urutan ketiga. Hasil ini merupakan podium perdana bagi Morbidelli di ajang sprint race. Usai balapan, Morbidelli sendiri mengatakan bahwa dirinya sangat senang dan telah lama menanti hasil bagus seperti ini. 2 hari yang sangat positif, kami berharap dan kami menunggu hasil dan penampilan seperti ini. Misano adalah tempat yang tepat untuk melakukannya. Jorge Martin membicarakan potensi rekan setimnya Franco Morbidelli yang diyakini bakal membantu Pecco Bagnaia untuk memenangkan gelar juara dunia musim 2024 ini. Sebagaimana diketahui, usai bergabung dengan tim Pramac, Franco Morbidelli perlahan kembali menemukan tajinya. Benar saja, di sprint race MotoGP San Marino, rider bernomor 21 ini tampil konsisten hingga berhasil merebut podium ketiga. Melihat peningkatan yang signifikan itu, Morbidelli pun diyakini banyak pihak bakal membantu Pecco Bagnaia
yang juga sesama murid Valentino Rossi untuk memenangkan balapan di San Marino, bahkan memenangkan gelar juara dunia musim ini. Menanggapi pernyataan tersebut, dilansir dari GP1, Martin mengaku tak gentar. Ia tak peduli dengan bantuan semacam itu. Yang terpenting baginya adalah balapan berjalan dengan sportif dan tanpa ada kontak. Hasil yang bagus, ini tim yang hebat dan saya senang untuk Frankie. Dia sudah lama tidak naik podium, jadi saya sangat senang untuknya. Saya tidak membutuhkan bantuan dari luar. Satu-satunya hal yang Anda minta dari rekan setim Anda adalah jika Anda harus bertarung, dia tidak menjatuhkan Anda ke tanah. Selebihnya saya berharap dia mendapatkan hasil yang luar biasa besok juga. Yang terpenting adalah tidak ada kontak dengannya. Alex Rins mengungkapkan kekecewaannya dengan hasil yang diraihnya pada balapan sprint di sirkuit Misano. Sejak hari pertama pekan balap GP San Marino, Alex Rins memang tampil kurang greget di atas kuda besi Yamaha YZR M1. Alhasil di sesi kualifikasi, ia pun gagal lolos ke Q2 dan terdampar di urutan ke-20. Memulai balapan dari posisi yang tidak ideal, rider asal Spanyol itu pun makin tercacar di barisan belakang, hingga pada akhirnya hanya bisa melewati garis finish di urutan ke-19. Usai balapan, Rins pun merasa kecewa berat. Lewat cuitan di akun Twitter pribadinya, ia mengaku sangat frustasi. Balapan yang membuat frustasi. Sekali lagi kami terjebak di belakang pembalap lain dan mustahil untuk menyalip. Kami akan berusaha mencari solusinya sore ini. Jelang dimulainya sprint race MotoGP San Marino, nampak terlihat di kamera sosok pemuda tampan berambut ikal yang nongkrong di garasi tim Aprilia. Nampak pemuda tersebut sangat akrab dengan bos tim Aprilia, Massimo Rivola. Tak sampai di situ saja, pemuda itu juga nampak di grid sesaat sebelum balapan dimulai, di mana ia terlihat mengobrol bersama Valentino Rossi dan keduanya pun sempat berpelukan. Lantas siapakah sosok pemuda tersebut? Mungkin banyak dari sobat GP Mania yang belum mengenalinya. Dia adalah Andrea Kimi Antonelli, pemuda berusia 18 tahun yang di musim 2025 mendatang akan membela tim Mercedes AMG untuk menggantikan Lewis Hamilton di ajang Formula One. Sesuatu yang aneh nampak di motor Yamaha YZR M1 yang digeber Fabio Quartararo di hari pertama MotoGP San Marino 2024. Ya, Yamaha membawa inovasi baru pada swing arm motor YZR M1. Swing arm motor Fabio Quartararo dipasangi dengan semacam winglet yang bentuknya sangat mencolok. Komponen tersebut tampaknya dipasang untuk meningkatkan kemampuan aerodinamika bagian belakang YZR M1. Ukuran winglet tersebut cukup lebar dengan bentuk permukaan melengkung dengan sudut yang sekilas terlihat tajam. Sayangnya inovasi unik yang dibawa insinyur Yamaha tersebut tampaknya masih memiliki kekurangan cukup besar. Saat dibawa melaju dalam kecepatan tinggi, winglet tersebut langsung rusak dan lepas begitu saja dari swing arm motor YZR M1. Tampaknya komponen tersebut tidak kuat menahan tekanan besar yang ada di bagian atas swing arm motor Yamaha. Hasil yang membanggakan diraih dua rider bersaudara asal Indonesia. Adalah kakak dan adik Galang Hendra Pratama dan Aldi Satya Mahendra yang sukses berhasil naik podium bersama di Race 1 World SSP 300 Prancis 2024. Aldi Satya Mahendra berhasil naik podium 2 di Race 1 World SSP 300 Prancis 2024, ditemani sang kakak Galang Hendra Pratama yang finish di posisi ketiga. Untuk Aldi Satya Mahendra, podium di sirkuit Magny-Cours ini adalah yang kelima sepanjang World SSP 300 2024 ini. Raihan ini membuat Aldi Satya Mahendra mengambil alih puncak klasemen sementara World SSP 300 2024. Ya, Aldi Satya Mahendra memimpin klasemen sementara dengan koleksi 148 poin. Mantan pembalap Formula One Nico Rosberg menyarankan McLaren untuk lebih memprioritaskan Lando Norris saat ini. Dalam beberapa balapan terakhir, performa McLaren memang mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
Sayangnya McLaren dianggap terlalu takut untuk memberi perintah tim order. Pada balapan terakhir di GP Italia saja, Norris dan Piastri hampir saja bertabrakan satu sama lain karena dibiarkan bertarung secara bebas. Melihat persaingan dalam skuad McLaren yang masih di luar kontrol, Nico Rosberg selaku pengamat tentu berharap agar manajemen tim bisa lebih memprioritaskan Lando Norris. Bukan karena Piastri adalah pembalap yang buruk, tetapi karena Norris adalah penghuni runner-up di klasemen sementara, di mana Norris punya kesempatan yang besar untuk mengejar Verstappen dan meraih gelar juara perdananya.